Namanya celana. Itu membentuk lekukan tubuh. Firman Tuhan berkata, jangan kita memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Janganlah engkau berpakaian selayaknya lelaki. Nah, jadi perempuan itu pakai celana. Celananya ketat. Dan warnanya hari itu cerah. Mereka menari. Dan tarian mereka itu mana sorgawi. Banyak orang merayakan hari Natal 25 Desember. Di dalam perayaan mereka, mereka mengatakan menyambut hari kelahiran Tuhan Yahusua. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan itu dikenan oleh Tuhan? Bagaimana Elohim bisa berkenan atas perayaan-perayaan? Coba saudara berpikir ya. Saya pernah melihat satu video, ini di Lombok ini. Saya sebut aja namanya supaya orang di Lombok sadar juga, ya kan. Nah, kalau memang ada terlibat di sana. Saya melihat video, ya. Para kaum wanita, enggak hanya wanita, ada laki-laki juga ya. Mereka memakai kaos dan memakai celana. Ya. Namanya celana. Itu membentuk lekukan tubuh. Ya. Firman Tuhan berkata, jangan kita memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Ya. Janganlah engkau berpakaian selayaknya lelaki. Nah, jadi perempuan itu pakai celana. Celananya ketat. Ya. Dan warnanya hari itu cerah. Mereka menari. Dan tarian mereka itu, ya, ada yang hadap belakang membelakangi para pemirsa. Coba, apakah dikenan Tuhan yang seperti ini ya? Dengan tarian-tarian, dan lebih dahsyatnya, ada lagi di beberapa wilayah, mereka bahkan menari-nari dengan lagu dunia, ya. Ada lagi membuat acara pelelangan. Lebih herannya lagi, ada yang pakai acara mabuk-mabukan. Apa ini? Pernah nggak kita sadari kalau yang seperti ini bahkan seperti menghina hadirat Tuhan? Jadi saya sampaikan kepada saudara, saudara-saudara yang masih melakukan perayaan-perayaan tersebut, jikalau tidak ada kekudusan dalam hatimu atau tidak ada kekudusan dalam peribadatan atau perayaan itu, keluar. Untuk apa ikut di dalam perayaan yang melukai hati Bapa? Ya. Di tempat saya di Tanah Batak, karena saya ingat, saya dulu ikut berperan di dalamnya. Setiap hari Natal itu, ya, akan ada lelang. Jadi nanti kami muda-mudi memegang lelang ini, ya. Lelangnya apa saudara? Bir, ya. Apalagi yang warna hitam, pigor ya. Ya. Nah, red label. Makanan-makanan, ada ayam panggang segala macam ya, dilelang. Nanti lagunya apa? Lagu dunia. 1, 2, 3. Udah, sambil joget-joget dihantarkan ini kepada orang yang menang dalam pelelangan. Wow, seperti inikah? Dan anak-anak itu pun nanti akan dibuat berjoget-joget dengan lagu-lagu dunia. Ya. Nanti para orang-orang tua menyumbangkan uang kepada anak-anak. Seperti inikah yang Tuhan kenan? Apa bedanya itu dengan perayaan paganisme? Karena orang pagan juga di tanggal 25 Desember mereka merayakan ya hari kelahiran dewa matahari dengan pesta pora. Sama toh? Tahu kaum pagan itu apa? Penyembah dewa-dewa. Karena sesungguhnya tanggal itu pun diadopsi dari sana. Jadi perhatikan perayaan yang engkau adakan ya. Perhatikan juga ibadah yang engkau ikuti, persekutuan yang engkau ikuti. Di sini Elohim berfirman kepada orang Israel, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, kata Tuhan. Dan korban keselamatanmu berupa ternak tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Jadi mau nyanyi pun saudara di gereja ya, suka-sukamu Tuhan, seperti itu ya.
Namun kalau hatimu tidak sepenuhnya menyembah, Tuhan tidak suka. Bahkan Tuhan akan katakan, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Kenapa Elohim tidak mau mendengar? Karena ketegar tangkukan daripada bangsa Israel, ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah yang Tuhan kehendaki. Dan keadilan Tuhan pun akan nyata bagi orang-orang yang mempermainkan Elohim. Keadilan Tuhan pun akan nyata dikatakan kepada orang-orang yang tidak beribadah yang benar, yang tidak beribadah yang mengandung kuasa. Coba lihat bagaimana kerasnya Elohim berfirman kepada bangsa Israel. Tuhan tidak suka dengan nyanyian-nyanyiannya. Tuhan tidak suka dengan perayaan-perayaannya, ya. Dan Tuhan tidak suka dengan korban-korban bakaran. Oh, banyak di gereja-gereja sekarang, ya. Hanya untuk menunjukkan muka saja, hanya untuk menunjukkan wajah saja. Di saat ada pembangunan-pembangunan dari saya sekian, ya, yang hanya menonjolkan persembahan-persembahan ini. Apakah Elohim berkenan dengan persembahanmu? Yang Elohim mau, biarlah kiranya persembahan kita itu menjadi korban yang hangus di hadapan Tuhan. Untuk menjadi korban yang hangus itu harus ada ketulusan, ya. Harus ada ketulusan hati. Harus ada perubahan di dalam karakter. Kalau dalam peribadatanmu tidak ada pembaharuan hidup, bagaimana Tuhan berkenan dengan persembahan-persembahan? Mau berapapun persepuluhanmu kau hantarkan ke bait suci, apakah Tuhan berkenan? Jangan kamu menyogok Tuhan dengan persembahan persepuluhanmu. Bukan materi ini yang Tuhan inginkan persepuluhan darimu, tetapi bagaimana engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan. Itu persepuluhan yang benar. Karena gereja-gereja juga banyak yang serakah, mengkhotbahkan persepuluhan hanya karena uangnya saja. Tetapi saya sampaikan di sini, korban persepuluhanmu itu yang paling nyata adalah hatimu, hidupmu yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Coba hitung, dalam satu hari, adakah sepersepuluh engkau berikan waktumu kepada Tuhan? Ya? Bukan berbicara uang saudara yang saudara hantarkan ke gereja. Jadi Tuhan tidak berkenan dengan persembahan-persembahan orang-orang yang tidak ada perubahan karakter, yang tidak ada perubahan hidup. Ya. Mau 1 miliar pun engkau berikan persembahanmu ke gereja, ya. Namun kalau tidak ada perubahan karakter dalam hidupmu, engkau tidak dikenan olehnya. Tetapi 1.000 rupiah pun yang engkau miliki, namun hatimu benar-benar tulus kepada Tuhan, maka itulah yang dikenan oleh Elohim. Ya. Karena banyak orang hanya menunjukkan muka memberikan persembahan. Apalagi gereja-gereja, ya, sangat rajin ini. Persepuluhan dari keluarga si ini sekian. Persepuluhan dari keluarga si ini sekian. Ngapain? Dipampang-pampangkan seperti itu. Itu rahasia seseorang itu kepada Tuhan. Ya. Tapi banyak tujuan gereja supaya apa? Keluarga yang lain juga supaya taat persepuluhan ini. Supaya nggak absen. Atau keluarga yang lain supaya berlomba, masa sih itu persepuluhannya 500.000, aku kan pencarianku lebih tinggi, dia kasih 600.000, berlomba-lomba. Ya. Apakah rupiahmu yang dikenan oleh Tuhan? Tidak. Hidupmu ini, ketulusan hatimu datang kepada Tuhan. Karena di saat engkau tulus datang kepada Tuhan, engkau memberikan korban-korban tadi, maka itu berkenan di hadapan Tuhan, maka berlimpah akan Tuhan berikan daripadamu. Engkau pun akan dijauhkan dari belalang-belalang pelahap. Ya. Namun kalau engkau memberikan persepuluhanmu ini, supaya aku dijauhkan dari belalang pelahap, supaya berkat-berkatku tetap, supaya berkatku berlimpah, ku berikanlah kepada gereja. Kalau itu motivasi saudara datang kepada Tuhan memberikan persembahan persepuluhan, maka percaya Tuhan tidak berkenan. Ya. Kesusahan demi kesusahan pun akan nyata. Tetapi kesusahan yang nyata bukan di saat engkau susah memperoleh ekonomi. Bukan. Mungkin ekonomi akan gampang kau peroleh, tetapi kesusahanmu untuk mencapai destiny. Satu ujian saja sulit engkau lewati. Itu. Ya.
Ujian kemarahan, ujian ketersinggungan, ujian kegeraman itu sulit engkau lewati. Nah itu tidak ada kemajuan. Ya. Itu yang menjadi belalang pelahap dalam diri saudara. Bukan terhalangnya berkat-berkat finansial ini. Ya. Oh, iblis pun bisa menawarkan kepadamu hal-hal finansial. Ya. Jangankan sama saudara dan saya, sama Tuhan Yahushua saja ditawarkan kerajaan dunia. Ya. Dan iblis juga bisa meninabobokan saudara. Dengan apa? Iblis lihat, oh motivasinya ini datang ke gereja memberikan persepuluhan supaya berkatnya berlimpah. Oke, dia telepon kawannya. Hai Legion, udah kasih aja hartanya banyak-banyak. Ya. Tapi di saat dia teruji dalam hal karakter pemarah, dia tidak lolos. Berkatnya tetap berjalan sehingga dia lupa diri. Ya, lupa diri. Kenapa saya katakan demikian? Tanpa disadari, karena berkat-berkatnya atau karena uang-uang yang berjalan tadi, ya, dia merasa Elohim itu berkenan atas hidupnya. Jadi di saat dia marah kepada seseorang, di saat dia benci kepada seseorang, dia merasa Tuhan masih berkenan atas hidupnya. Tanpa disadari, iblis pun bisa bekerja melalui uang-uang ini, saudara. Ya, harus tulus. Kalau tidak ada ketulusan sama aja. Di saat memberi juga, kalau engkau tidak ada ketulusan sama saja. Ya. Beberapa waktu lalu kami teruji dengan hal ketulusan. Ya. Kadang saudara-saudara yang memberkati, kadang saya bingung. Ya. Kenapa sih kalau memberkati itu harus mengungkit-ungkit berkat yang diberikan? Itu karena apa? Saudara merasa apa yang saudara berikan itu adalah milik saudara. Saya sampaikan kepada saudara, siapapun saudara yang memberkati sesamamu, baik pun tim ini ataupun sesamamu manusia engkau berkati, jangan pernah merasa itu uangmu. Karena Elohim tidak akan mengembalikannya kepadamu. Ya. Sekalipun orang itu menyakitkanmu, jangan pernah menyesali apa yang sudah pernah engkau korbankan. Ya. Apalagi jika itu tidak menyakitimu. Ya. Saya sering kaget. Ya. Jadi saya sampaikan. Karena sekalipun saudara memberkati kami, kami pun melakukan hal yang sama kepada sesama kami. Mungkin berkat yang saudara berikan itu masih 1/1000 atau 1/100.000 dari apa yang saudara miliki, saudara berikan ke pelayanan ini. Tetapi pelayanan ini sudah memberikan 100% yang dia miliki kepada yang berkekurangan. Itu sudah kami lakukan. Sekalipun nilainya berbeda dari apa yang saudara berikan. Satu contoh, saudara memiliki uang, ya, 100 juta di ATM. Saudara memberkati kami 1 juta. Mana lebih besar daripada kami memberkati uang kami hanya 3 juta di ATM, tetapi kami berikan 2.900.000. Oh, janganlah dulu lebih besar dia. Oke, uang kami hanya 500.000 di ATM, tapi kami memberikan 450.000. Nilainya lebih besar dari yang saudara berikan tadi, ya. Oke, 10 juta saya taruh 10 juta. Saudara berikan 10 juta dari uang saudara yang ratusan juta. Saudara berikan 10 juta. Ya. Saya yang punya uang 500.000, saya berikan 450.000. Mana lebih besar jumlahnya? Tetapi seharusnya setiap kita yang memberkati haruslah dengan hati yang tulus. Jangan pernah memberkati orang untuk imbalan balas jasa. Itu namanya tidak memberkati. Ya. Miris kalau melihat orang-orang yang seperti ini. Miris. Jadi kembali, bagaimana Tuhan tidak berfirman? Ya, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang, kata Tuhan. Mau 100 juta pun yang kau berkati, kalau namun hatimu tidak ada ketulusan, maka Tuhan pun tidak akan memandang persembahan saudara. Jadi berkat-berkat yang kita berikan harus dibarengi dengan apa? Hati yang tulus. Sekalipun orang lain itu menyakitkanmu. Ya. Kami sering kali memberkati orang, namun pada akhirnya kembali untuk menyerang kami. Tetapi apa? Saya selalu bilang sama Tuhan,
kasihi dia Tuhan. Jadi jangan pernah menghitung berkat-berkat yang kau berikan kepada sesamamu. Karena apa? Itu milik Tuhan. Aset Elohim yang diberikan pertanggungjawaban kepada saudara dan saya. Untuk kita kelola kemana jalan-jalannya ini nanti. Kalau Tuhan katakan ini untuk fakir miskin, berikan. Kalau Tuhan katakan ini untuk janda-janda, berikan. Kalau Tuhan katakan ini untuk pembangunan gereja, berikan. Kenapa kita harus menghitung? Dengan perkataan-perkataan kita untuk menyinggung-nyinggung berkat tersebut dengan mengharapkan kita untuk berbalas jasa. Ya. Hati-hati dengan berkat. Ya. Jadi saya sampaikan bagi saudara-saudara yang mau memberkati siapapun, ya, baik pelayanan ini pun yang saudara berkati, tetaplah di dalam ketulusan hati. Ya, tetap dalam ketulusan hati supaya itu ada faedahnya bagi saudara dan saya, supaya itu menjadi berkat yang tetap. Ya. Nah, kita kembali ke Amos tadi. Jadi jangan kita pernah merasa ada ibadah kita itu selalu dikenan oleh Tuhan. Banyak ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Ingat, ibadah yang bagaimana? Di saat kita katakan kita bersekutu kepada Tuhan, di saat kita katakan kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengekang lidah. Ya. Mari kita buka dulu dari Yakobus. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26. Yakobus. Ini Alkitabnya masih lengket banget. Terima kasih buat kitab sucinya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang seperti ini yang dibenci oleh Elohim. Ya. Kita katakan kita beribadah, tetapi kita tidak bisa mengekang lidah kita. Maka yang seperti ini Elohim tidak berkenan. Asal ngomong saja, asal bunyi saja. Di sini dikatakan, ya, ia menipu dirinya sendiri. Siapa? Orang-orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Percuma saudara pergi ke gereja, pergi persekutuan, tetapi tidak bisa mengekang lidah. Sia-sia ibadah saudara. Saudara pun menipu diri sendiri dengan apa? Mengatakan mau datang beribadah. Datang beribadah itu mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Datang beribadah itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan itu adalah menyembah Elohim yang Maha Kudus. Tapi kalau tidak bisa mengekang lidah, itu namanya menipu diri sendiri. Ya, maka sia-sia ibadah yang dilakukan. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini yang masih geram, marah, ya. Ini orang yang tidak ada kuasa dalam peribadatan, ya. Kita buka dulu dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Jadi orang yang masih tidak bisa mengekang lidah, biasanya itu orang apa? Ya, orang yang suka marah, ya. Orang yang sering mengucapkan kata-kata kotor. Orang yang sering mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kegeraman ada pada dirinya yang tidak bisa mengekang lidahnya, ya. Maka orang ini disebut secara lahiriah, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mau dicatat ya, untuk menjauhi orang yang seperti ini. Kenapa? Karena Elohim murka dengan orang-orang yang seperti ini, yang katanya beribadah tetapi tidak bisa pengendalian diri, ya, buah roh penguasaan diri.
Manusia yang seperti apa? Manusia yang menyombongkan diri. Itu di ayat yang di atas ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Yang menjadi pemfitnah, yang memberontak terhadap orang tua, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak peduli akan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini tidak mau berdamai ini sering kali saya temukan di lapangan ya. Saya sedikit cerita pengalaman yang kami alami beberapa waktu silam di satu wilayah ya, di mana waktu kami pergi keluar kota. Saya ceritakan ini sebagai bahan perenungan dan bahan pelajaran bagi kita semua. Saat itu saya disampaikan Elohim untuk menyampaikan pesan kepada seorang yang juga ya, karena kita semua anak Elohim ya. Nah, pesan Elohim itu apa? Supaya dia menyampaikan suara Tuhan yang benar-benar, suara Tuhan. Jadi sebenarnya pengkoreksian ya. Nah, tetapi sesungguhnya karena kasihlah Tuhan menyuruh kami ke sana. Kenapa? Tuhan tahu di dalam diri seseorang ini ada suara-suara yang disampaikan dan diklaim suara Tuhan sepenuhnya. Sebenarnya Tuhan bisa marah nggak? Bisa. Di perjanjian lama, di ulangan, itu dikatakan jika seorang nabi menyampaikan sesuatu dari Tuhan, tetapi itu tidak dari Tuhan, maka nabi itu akan mati. Nah, di zaman ini ada kasih karunia, ada kemurahan tadi, ada kesempatan tadi, ada kelemah lembutan tadi, ada kebaikan tadi, ada kesabaran tadi yang memberikan kita kesempatan untuk memulihkan ini semua. Tuhan melihat seseorang ini ya, maka dari buahnya kita harus melihat dan mengenali apakah benar Elohim berfirman kepada dia atau tidak. Ya. Satu hal saya sampaikan dan kembali dan selalu saya sampaikan kepada saudara. Oh, keras banget. Ya, tidak akan berfirman kepada seorang pemarah. Enggak. Tidak akan. Kecuali karakternya ini sudah benar-benar dilepas. Kalau itu masih diam dalam dirinya, maka percaya, ya. Suara hati, suara pikiran itu bisa dia dengar terpisah sehingga dia mengklaim itu suara Tuhan. Ingat, suara hati dan pikiran itu juga baik kalau dia orang yang di dalam Tuhan. Ya. Tetapi tidak benar. Ya. Dan yang seperti ini iblis pun bisa menyusup. Jadi Tuhan sampaikan kepada saya, pergilah, sampaikan kepadanya. Ya. Jikalau suara yang dia dengar adalah percampuran, masih banyak yang dia sampaikan berasal dari pikirannya dan suara hatinya. Saya sampaikan. Ya. Awal sih didengarkan. Ya. Namun ada waktu berjalan berapa hari. Ya. Pesan itu pun jadi terbalik. Ya. Dengan apa? Penolakan. Ya. Dia sendiri yang membalikkan. Ya. Penolakan pun terjadi. Padahal karena kasih loh Tuhan menghantarkan kami datang menjumpainya begitu jauhnya dari Sumatera ke Jawa ya. Karena kasih. Karena Tuhan memberikan dia kesempatan untuk memulihkan keadaan. Ya. Dan pada akhirnya sesuatu yang besar pun terjadi ya. Dan ini sejarahnya saya pulang dari satu wilayah dengan apa? Berurai air mata. Karena bisa-bisanya saya pulang dari satu tempat ya. Malam itu tuan rumah tidak tidur di rumah itu. Tapi saya hanya bilang sama Tuhan, Bapak, seharusnya saya yang sakit hati, tetapi entah kenapa belas kasih yang kau taruhkan di dalam hati ini. Ya. Sampai saya pulang, saya tetap merangkul. Ya. Saya tetap berusaha supaya seseorang ini di saat diberi teguran tidak tawar hati. Karena firman Tuhan berkata, janganlah tawar hatimu. Di saat Tuhan berfirman, di saat diberikan teguran, jangan tawar hati. Ya. Dia pun mengatakan, saya menyesal pergi ke sini dan ke sini. Ya.
Karena memang waktu dia datang ke Sumatera ini, disitulah Tuhan bukakan kepada saya suara-suara yang diperdengarkan itu. Dan di situ saya bisa melihat, oh Tuhan, ini ada ini, ada ini. Tetapi itu pun dengan kasih Tuhan masih merangkul. Ya. Kami pulang benar-benar hati yang sedih. Tetapi sedihnya karena apa? Kenapa sulit untuk berdamai, itu saja. Ya. Sampai di tempat ini saya tetap chat. Saya buat alasan, ya, supaya ada komunikasi. Dengan ada pesanan-pesanan saya barang tertentu yang saya coba tanya, Bu, apakah ini sudah selesai? Saya mencoba menyadarkan dia untuk melepaskan pengampunan. Tetapi sulit. Tetapi tetap Tuhan taruhkan belas kasih. Ya, belas kasih. Ya. Walaupun bahkan saya mendengar ya sesuatu yang dibalikkan segala macam, saya tetap mengasihi. Dan ini bukan hanya 1, 2, 3 kali saya temukan, banyak. Di saat kami menyampaikan pesan Tuhan, kami ditolak. Gak apa-apa. Karena dari pertama memang Elohim telah mengatakan, ya, anakku bersiaplah untuk ditolak. Namun yang membuat hati ini berduka apa? Kenapa di saat kami memberitakan kebenaran atau menyampaikan pesan Tuhan untuk merubah hidup seseorang, kebencian yang ada di hatinya, bahkan tidak mengampuni sama sekali. Kadang saya berpikir, apa sih salah saya Tuhan? Kenapa sampai dibenci segitu benci-bencinya? Ya. Kadang karena ketegasan. Tapi ya itulah salib ya. Jadi saya coba kembali tegur sapa lagi. Dan saya melihat ya, kalau seseorang sudah berbicara kau, ya, kita kan sebagai sesama saudara paling ya ibu seperti itu ya. Nah ini gak ada lagi ibunya. Sudah kau pikirkan, udah kata kau semua, berarti kan ada kebencian dalam hatinya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bagaimana engkau tidak berduka dengan orang-orang yang seperti ini yang sulit untuk berdamai, sementara saya berusaha untuk menyadarkan untuk berdamai. Secara manusia lah dulu ya, kami nggak ada salah, bukan saya membela diri saya, tetapi saya bisa berani katakan ya, semua itu terjadi hanya karena apa? Ada teguran yang diberikan, itu saja ya, sehingga segala sesuatunya pun harus menjadi sesuatu yang tidak pantas diucapkan jadi diucapkan ya. Tetapi Tuhan menunjukkan itu semua. Supaya apa? Saya pun melihat alangkah berdukanya hati Tuhan. Kenapa? Bahkan orang yang sudah mengklaim mendengar suara Tuhan tidak bisa mengampuni. Ini dosa yang sangat besar di akhir zaman. Ya. Orang yang mengklaim dirinya mendengar suara Tuhan tetapi masih bisa membenci. Bukankah firman Tuhan berkata, ya, barang siapa membenci saudaranya, ia sama dengan seorang pembunuh manusia yang tidak akan mendapat hidup yang kekal. Kenapa kita harus bisa membenci? Saya sampaikan kepada saudara, kalau engkau diberikan karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, bernubuat, ya, membedakan roh, membuat mujizat, ya. Apa satu lagi? Bernubuat. Sekalipun engkau memiliki itu, jangan bangga. Yang paling saya syukuri dari Tuhan hanya satu, saya tidak bisa membenci. Yang ada kalau orang sudah bersalah seperti itu, di sini terus menangis. Saya hanya tetap bawakan dalam doa. Bapa tolong dia, rangkul dia Tuhan, rebut jiwanya. Saat ini dia sedang dilingkupi oleh kekecewaan. Tolong sadarkan dia Tuhan.
Untuk apa kita tidak mengampuni? Kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni. Sekalipun seseorang itu bersalah atau besar kesalahannya kepada kita, kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni, karena firman berkata, barang siapa tidak mengampuni sesamanya manusia, maka Elohim pun tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Kita buka dari Markus kalau tidak salah ya. Markus 11 itu. Kita baca dulu Markus pasal yang ke-11. Ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Cukup jelas firman Elohim. Bahkan di sini dikatakan, jika kita hendak berdiri untuk berdoa saja, belum lagi sebagai pendoa, berdoa untuk berdiri untuk berdoa saja, ya. Di sini Elohim berfirman, ampuni dulu. Sekiranya ada kesalahan, sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kalau kamu benci kepada seseorang, kalau kamu kesal kepada seseorang, bereskan dulu, ampuni dulu. Ya, karena Tuhan tidak akan menerima doa-doamu di saat engkau tidak bisa mengampuni sesamamu. Ya. Bagaimana engkau katakan engkau seorang pendoa? Bagaimana engkau katakan engkau seorang persekutuan, namun hatimu masih membenci sesamamu manusia? Ya. Engkau masih menyimpan kekecewaan. Apakah persekutuan yang engkau jalankan akan dikenan oleh Tuhan? Tidak. Tuhan tidak berkenan. Persekutuan-persekutuan yang seperti ini Tuhan tidak berkenan. Makanya harus dikoreksi hati. Sebelum engkau berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Sekalipun seseorang itu bersalah kepadamu, sehingga engkau dibuatnya jengkel atau kecewa, ampuni dulu. Kalau belum mengampuni, maka ingatlah. Apakah engkau tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah, semua orang telah berbuat dosa. Kalau engkau mengatakan engkau tidak pernah berbuat salah, ya, maka firman ini sudah salah mencatat itu. Jadi jikalau engkau tidak bisa mengampuni sesamamu manusia, maka Bapamu yang di sorga juga, ya, tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sekalipun kesalahanmu tadi tidak kepada orang yang sedang kamu benci. Jadi kesalahanmu kepada orang lain itu atau kepada Tuhan itu pun tidak akan Tuhan ampuni. Itu pentingnya kita bercermin. Itu pentingnya kita benar-benar meremahkan firman ini. Bukan hanya numpang lewat. Dunia ini dipakai untuk mengecewakan kita. Tetapi kita harus teruji dan tahan uji. Memangnya siapa yang akan dipakai untuk menguji kita? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Namun bukan berarti jikalau seseorang itu benar-benar membuatmu kesal atau kecewa, engkau pun memelihara kekecewaan dan kebencian hatimu. Ya. Jadi ampuni sesamamu. Ya. Ampuni. Ingat, kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni sesama kita. Karena apa? Tuhan datang oleh karena kasih-Nya mengampuni dosa saudara dan saya. Siapa kita harus menuntut orang lain untuk benar-benar bertekuk lutut di kaki kita? Siapa kita? Namun biarlah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau engkau katakan engkau seorang pendoa, tetapi masih ada kebencianmu terhadap orang lain, ingat, engkau tidak dikenan oleh Tuhan. Bahkan itu hanya melukai hati Tuhan. Ya, Elohim itu akan memalingkan wajahnya daripadamu.
tidak akan didengarnya. Tidak akan. Jadi siapapun yang kau anggap melukai hatimu, ampuni. Di saat saya membaca ayat ini, ya, sama seperti kejadian saya waktu beberapa waktu lalu waktu ke Jawa. Seharusnya saya yang sakit hati. Ya. Karena saya yang merasa direndahkan, saya yang merasa kecewa. Tetapi apa saya ingat, tidak pantas bagiku untuk kecewa. Lagian untuk apa aku kecewa? Karena memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ya. Bahkan aku berusaha untuk berdamai. Tetapi lihat bagaimana di 2 Timotius itu dikatakannya, manusia tidak mau berdamai. Jadi kalau orang yang tidak mau berdamai, ya, ini adalah orang yang masuk ke dalam keadaan manusia pada akhir zaman, ya. Tidak mau berdamai. Jadi ini semua harus kita jauhkan. Keadaan manusia di akhir zaman ini sebagai anak-anak Elohim kita harus jauhkan, ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ngapain kita harus menjelek-jelekkan orang? Ya. Ngapain? Kalau engkau kecewa dengan seseorang, ngapain harus menghasut orang lain untuk membenci atau menjauhi orang tersebut? Jangan. Itu bukan koridor kita, itu bukan bagian kita. Karena tanpa saudara sadari, dengan saudara menghasut orang lain untuk meragukan seseorang atau untuk menjauhi seseorang yang bahkan tidak bersalah kepadanya, di sana kita telah melakukan kejahatan karena telah memisahkan umat Tuhan. Ya. Celakalah orang yang menyesatkan dan celakalah orang yang disesatkan. Ya. Yahusua aja datang untuk mempersatukan kaum Yahudi dengan non-Yahudi. Siapa kita? Harus menghasut orang lain untuk menjauhi sesama. Hati-hati ini. Ya, jangan pernah melakukan dosa seperti itu. Kalau memang engkau sakit hati kepada orang lain, ya, gak usah ajak kawanmu untuk ikut. Tidak suka kepadanya, jangan. Ya. Di sana kita sudah menjadi musuh Elohim. Karena dia datang sebagai pemersatu. Kenapa saudara datang sebagai pemisah? Berarti siapa? Musuh Elohim. Ya. Jangan menjadi musuh Elohim dengan apa? Menghasut orang lain untuk membenci orang yang sedang kamu benci. Ya. Jangan pernah menjadi musuh Elohim dengan menghasut orang lain untuk meragukan atau menjauhi orang yang kamu ragukan. Di dalamnya ada roh Tuhan. Ya, jangan. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Ya, ini banyak. Mereka tidak bisa mengekang dirinya. Ya. Kalau sudah mau marah saja, marahnya keluar saja. Ya, tidak ada sangkal diri. Ya. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan ibadah itu. Kekuatan ibadah itu untuk apa? Merubah karakter kita. Ya. Nah, pada hakikatnya orang tadi, ya, mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Jauhilah mereka itu. Jadi jangan pernah bersekutu dengan orang yang sulit untuk sangkal diri. Ya. Jadi tim doa juga harus diperiksa timnya. Saya sampaikan kepada saudara, jikalau saudara membentuk tim doa, bukan perkara banyaknya jumlah orang yang berdoa. Ya. Kalaupun engkau berkumpul berpuluh-puluh orang, ya, namun ada seorang di dalam yang keras hati yang tidak mau dibentuk, ya, maka jangan biarkan dia satu tim dalam tim sebagai pendoa. Nggak bisa. Karena apa? Impartasi roh. Jadi hati-hati. Makanya kenali dari buahnya. Ini pendoa loh. Ya, pendoa itu adalah penopang. Ya. Pendoa itu adalah orang-orang yang menopang bangsa, orang-orang yang menopang dunia ini bermohon kepada Tuhan.
Ya, agar kiranya dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala kesusahan. Nah, siapa yang layak dikatakan sebagai pendoa? Mereka yang tulus hatinya. Mereka yang hidupnya mau dibentuk, mau diperbaharui menjadi manusia baru, hari lepas hari diperbaharui. Pengampunan pasti besar dalam dirinya. Kalau dia dikatakan sebagai pendoa namun tidak ada pengampunan, jangan pernah izinkan orang seperti ini ikut dalam persekutuanmu. Engkau pun harus tegas untuk menegurnya. Karena impartasi yang akan dibawakannya dalam tim doa saudara. Ya, jadi hati-hati. Bagus saudara 2-3 orang, tetapi benar-benar menyatu di dalam roh Elohim dan sama-sama orang yang tulus hatinya. Ya, daripada engkau berpuluh-puluh orang. Namun ini masih perlu dikikis ya. Karena saya lihat tim doa ya, banyak ya, jaringan-jaringan doa di Indonesia banyak itu yang hanya seperti komunitas. Yang sesungguhnya kan mereka harus punya tugas khusus untuk mendoakan bangsa ya. Jadi hanya komunitas beramai-ramai. Bukan seperti ini yang Tuhan mau. Satu orang saja pun yang penting benar, karena doa orang benar besar kuasanya. Untuk apa saudara berkumpul-kumpul? Satu contoh, membuat jaringan doa wanita, tetapi di dalamnya berkumpul puluhan orang, tetapi ujung-ujungnya apa? Menggosip ya. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang membangun. Saya pernah mengikuti seperti ini ya. Bahkan ngerinya di jaringan doa wanita ini saling sikut ya. Akhirnya saya, oh Tuhan, kalau engkau tidak berkenan, sudah keluarkan saya dari sini bagaimanapun caranya ya. Ya benar, dikeluarkan melalui apa? Saya dikeluarkan dari grup. Karena apa? Saya menyampaikan pesan Tuhan. Nah, lagi-lagi ya, sering sekali saya menjadi musuh seseorang hanya karena menyampaikan pesan Tuhan. Dan saudara juga jangan mengklaim, oh berarti bukan dari Tuhan, buktinya kok dijadikan musuh. Wow, jangan salah menilai. Ya namanya teguran, pesannya keras toh. Ya, jadi bukan berarti karena saudara tidak damai sejahtera, saudara mengklaim itu tidak dari Tuhan. Siapa yang damai sejahtera mendengar teguran? Ya. Dan itu banyak kami alami. Dan kami sering sekali dijadikan musuh hanya karena menyampaikan kebenaran. Ya. Kami juga sering dijadikan musuh hanya karena menyampaikan pesan Tuhan. Oh berapa itu? Banyak sekali. Kami Tuhan utus nanti pergi ke Batam, Tuhan utus pergi ke Sulawesi, Tuhan utus pergi ke NTT, Tuhan utus pergi ke Semarang, Tuhan utus pergi ke Surabaya ya. Ini sudah kami alami semua. Ya, sudah kami alami. Kami sampaikan pesan Tuhan itu, oh tidak diterima. Akhirnya apa? Balik mengoyakkan kami mereka. Ya. Kadang saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau sekiranya kita ada satu contoh ya, duel gitu saling tonjokan masih lumrah lah ya. Saya dimusuhi, ini enggak ada, hanya Bu ada pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu katakan, jual hartamu dan pakailah itu untuk penginjilan. Nah, seorang ini berkata, tunggu saya dengar langsung lah dari Tuhan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya berjauhan. Ya, saya sampaikan pesan Tuhan kepada seseorang. Bapak, Ibu, Tuhan sampaikan kepada saya tinggalkan kota ini. Karena ada panggilan Bapak yang besar atas satu wilayah yang Tuhan sudah berikan. Dan wilayahnya adalah ini. Ya, oh iya terima kasih Bu. Tapi segitu saya pulang, wow, kembali lagi saya dihujat. Ya, jadi saya dimusuhin orang, ya, difitnah orang hanya karena hal-hal seperti ini. Karena kalau saudara tanya kejahatan yang saya perbuat kepada mereka, saya bisa jamin saya tidak punya kejahatan kepada mereka. Ya. Jadi kalau saudara pun mendengar dari kiri dan kanan, ya hati-hati dengan Ibu Henis Tumorang sesat itu. Coba saudara tanya, apa sih salahnya Ibu Henis Tumorang? Saya bisa jamin, bahkan dari perkataan dari mulut saya bisa jamin. Mazmur 143. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku.
berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Mazmur 144. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mazmur 145. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu, dan akan memberitakan keperkasaan-Mu.
Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbagailah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya! Mazmur 147. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita, dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki.
Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Mana Sorgawi.